Oke teman-teman, jumpa lagi. Kali ini saya akan berbagi tutorial eh, bagaimana cara memodifikasi GPON yang modem dari IndiHome untuk dibuat hotspotan. Nah, jadi tidak perlu kalian narik kabel untuk power lagi. Kita akan membuat PoE aktif yang bisa langsung diinjek di portnya modem tersebut. Jadi cuman butuh kabelan saja satu jalur, sehingga dengan kabelan tersebut bisa bisa eh, menarik jaringan dengan mudah dan tidak ribet dan rapi. Bagaimana caranya? Oke, kita simak setelah berikut. Langsung saja, yaitu yang pertama teman-teman harus menyiapkan peralatan, yaitu avometer atau biasa disebut multitester. Terus ya ini PoE ini saya beli PoE splitternya ini, tapi hilang satu. Nah, jadi saya akan memakai itu di sisi bawah, dan nanti akan kita modifikasi GPON F660 ini ya. Oke ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara memodifikasinya? Oke teman-teman, saya akan melakukan modifikasi terhadap port 1 dengan kabelan satu itu saja. Nanti ada power supply-nya sudah masuk dalam kabelan tersebut, dan kabel datanya untuk transmit receive koneksi dalam satu port. Dan selanjutnya nanti modem tersebut saya akan taruh di dalam kotak makanan harga 12.000 saya beli harganya itu. Oke, sebelumnya kalian silahkan subscribe dulu, tekan yang tombol merah itu, loncengnya, dan sekaligus tekan like. Oke, terima kasih ya kalau sudah menekan itu. Dan langsung saja kita lakukan pembongkaran. Siapkan obeng kecil. Nah, obeng kecil ya teman-teman ya. Lakukan pembongkaran ya seperti biasalah. Kalian lepas saja baut-baut yang nempel di modem tersebut dari bawah seperti itu. Pastikan peralatan yang kalian siapkan itu adalah solder, terus obeng, timah, kabel ya kurang lebih 10 cm lah, 10 cm sudah cukup. Terus karter atau pisau, terus lem plastik yang kayak lilin itu, tapi plastik mentah itu biasa dibeli harga 2000-an. Oke ya teman-teman, ini saya akan melakukan modifikasi langsung terhadap rangkaian yang ada di modem ini. Oke, saya akan melepas rangkaian elektroniknya. Hati-hati saja teman-teman, tidak usah dan ini tempat makannya. Oh, ternyata bisa teman-teman. Jadi saya nggak perlu melepas rangkaian elektronik untuk saya masukkan rangkaiannya saja ke dalam box makanan. Jadi rencananya saya akan masukkan sekalian casingnya bawaan dari modem tersebut, masuk langsung ke dalam kotak makanan. Oke, saya akan melakukan pengetesan jalur power yang akan kita modifikasi ke port LAN. Rencananya port 1 saja yang akan saya modifikasi.
Jadi nanti power aktifnya di port 1. Nah, itu ada sekitar 8 titik solderan. Kita akan melakukan tes kira-kira di titik mana di titik mana jalur power akan kita hubungkan. Oke ya teman-teman ya, seperti itu. Bagi teman-teman yang bingung, biasanya jalur power itu untuk negatifnya saya akan pakai itu di jalur kabel yang warnanya coklat putih, dan kabel lain yang warnanya biru putih. Ya, itu akan saya pakai, di mana biru putih itu saya akan pakai salah satunya untuk jalur positif, power positif, karena ini tegangannya DC 12 volt ya teman-teman. Dan untuk yang coklat putih itu salah satunya saya akan pakai tegangan negatif. Seperti apa cara memodifikasinya? Oke, seperti ini. Siapkan dulu kabel yang tadi sudah disiapkan sekitar 10 cm, dan ujungnya teman-teman apa ya namanya ya, dibuka lah ya, biar nanti bisa kita solder ke jalur elektronik modem tersebut. Oke, jadi nanti saya akan pakai merah sama putih itu, yaitu merah itu ini kebetulan saya belinya kabel Skeren ya teman-teman ya, buat audio. Jadi saya memanfaatkan barang sisa saja ketimbang beli lagi. Kali teman-teman pengen beli yang lebih bagus, yang ukurannya lebih besar, silakan. Karena kebutuhan bawaan adaptor dan spek dari Jipon tersebut cuman butuh 1,5 ampere. 1,5 ampere saya rasa kabel untuk audio Skeren ini cukup lah. Oke, jadi saya akan memakai warna merah itu untuk jalur positif dan warna putih untuk jalur negatif. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat speknya itu cuma butuh 1,5 ampere. Oke teman-teman, yang terpenting di sini adalah kehati-hatian dan ketelitian. Jangan sampai salah menyambung, dan pastikan benar-benar pastikan dan benar-benar diukur jalur yang mau disambung. Karena apa? Karena itu dialiri tegangan 12 volt, dimana kalau sampai salah nyambung masuk ke jalur datanya kabelan, tegangan masuk ke jalur data, itu sangat berbahaya sekali, bisa merusak perangkat modem tersebut, sehingga ya bisa rusak satu port atau mungkin bisa rusak fatal, nggak bisa dipakai sama sekali. Jadi di sini adalah yang paling terpenting untuk memodifikasi modem ini adalah kehati-hatian dan keberanian. Dan yang jelas silakan kalian komen di channel saya ini kalau ada pertanyaan yang sekiranya kalian masih ragu, masih bingung. Oke, saya akan melakukan solder terhadap jalur yang mau saya pakai di kabel ini. Jadi setelah kabel itu saya kupas ujung-ujungnya, maka saya solder dulu, saya kasih timah supaya nanti nempelnya enak karena sudah ada timahnya. Seperti itu Pak, ya teman-teman ya, teknik untuk menyolder kabel. Bagi kalian yang tidak biasa melakukan solder penyolderan, saya rekomendasikan
dicoba saja, nggak ada salahnya. Belajar dulu menyolder. Kalau memang tidak bisa, sudah kalian ke tukang reparasi saja, terus tunjukkan video saya ini, nanti tukang reparasi tersebut akan mengerti, oh seperti ini maksudnya ya. Tapi kalau kalian sudah mahir dalam bidang persolderan nasional ya, kalian bisa langsung saja eksekusi langsung seperti yang saya tunjukkan. Dan ini saya akan mengukur jalur power yang akan kita solder ya, kita lakukan jumper. Saya pastikan dulu untuk jalur positif dan negatifnya yang mana. Nah, dan ini adalah jalur oke ya, itu negatif ya, itu negatif. Nah, itu negatif yang keliling, bukan yang tengah ya. Nah, bukan yang titik tengah, itu logam yang di tengah. Nah, itu negatif. Yang di depan yang ya itu positif, itu positif dan itu juga positif. Oke, kita lihat dulu. Positif itu juga positif. Titik tengah ini agak kurang nempel, agak lepas toh. Itu jadi jadi pusing kalau alatnya kurang sip begini. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya, jalur positif sudah kita ketahui, jalur negatif juga kita ketahui di titik solderannya. Dan itu saya akan solder dimana yang positif itu adalah kabel merah dan yang negatif adalah kabel putih. Oke sip, seperti itu. Langsung saja kita lakukan penyolderan nasional. Siapkan kabelnya dulu, yang tadi ujung-ujungnya sudah dikasih timah. Oke, kita kasih tambahan timah dulu pada titik positif dan titik negatifnya di PCB bawaan modem supaya nanti nempelnya biar bagus. Oke, sudah. Nggak boleh tegang ya teman-teman ya. Jadi kalau nyolder biasa saja, jangan deredek, jangan gemetar, nanti tidak bagus. Oke, itu jalur negatifnya yang putih yang di atas, jalur positifnya yang di bawah yang merah ya teman-teman ya. Siap. Oke, sudah tersambung seperti ini ya, sudah kuat. Kita goyang-goyang, sudah kuat. Oke, sudah kuat. Oke, kita akan mencari titik dalam titik dalam jalurnya kabelan, port kabelan yang mau dipakai untuk kita lakukan modifikasi jalur positif dan negatif power yang akan kita gunakan. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi perlu diingat, tadi sudah saya sebutkan, yaitu jalur yang kabelnya dalam urutan kabelan penyusunan itu jalur biru putih itu yang positif, dan yang negatifnya coklat putih. Salah satu saja dipakai nggak apa-apa. Nah, jalur yang mana kita harus memastikan di titik mana ini. Nah, ini kan titiknya ada 8 kecil-kecil. Nah, itu saya harus bisa memastikan dulu di titik mana akan saya jumper. Nah, yang jelas itu kabel biru putih dan coklat putih lah. Tapi masalahnya saya tidak tahu itu ada 8 titik yang mau saya konekkan. Nah,
titik yang mana saja, saya harus memeriksanya terlebih dahulu menggunakan perangkat AVO atau voltage tester seperti ini teman-teman. Agak ribet sedikit ini karena kawat konektornya itu kan kecil-kecil. Nah, jadi harus butuh ketenangan jiwa dan raga supaya nggak getar-getar dan bisa dipastikan jalurnya itu benar yang akan kita sambung. Oke, seperti itu ya. Oke, kayaknya jalur sudah mulai diketahui, tapi saya tidak berani langsung memutuskan bahwa jalurnya itu. Saya akan uji berulang-ulang untuk memastikan apa benar jalurnya itu, karena resikonya sangat tinggi teman-teman. Rangkaian elektronik itu cepat sekali kalau rusak ketika kita salah melakukan langkah. Nah, dan itu susah untuk dikembalikan, harus ganti ini ganti itu, karena kerusakannya itu terkadang tidak hanya satu atau dua komponen, mungkin bisa sampai 4 atau 5, dan itu harus dicari dulu komponen apa saja yang rusak. Nah, untuk mencarinya itu juga butuh pengukuran ketika alat itu dinyalakan dan dites satu-satu. Nah, itu butuh waktu lagi, lebih lama lagi. Alhasil biasanya kalau cuman model kayak gini yang harganya kalau bekasnya itu antara 50 sampai 100, males, buang saja. Nah, ketimbang salah sedikit tapi nanti malah rusak ya, malah buang-buang uang, buang-buang waktu karena buru-buru. Mending di tahap pengecekan ini saya benar-benar memastikan 100% memastikan tidak salah ya, memastikan benar supaya alat ini bisa berfungsi dengan normal dan baik kerjanya dan tidak dibuang lah. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian bekerja melakukan sesuatu, jangan buru-buru lah ya. Jadi seperti video-video tutorial yang sebelumnya saya pernah jelaskan bahwa manusia itu punya akal lah, punya pikiran. Jadi kalau akan melakukan sesuatu itu pikir dulu, pastikan dulu dengan benar. Pikir dulu baru tangan atau kakinya atau mulutnya bertindak ya. Itu beda kalau sama hewan tuh mikirnya sama tindakannya mungkin bareng, atau mungkin lebih duluan tangannya sama kakinya bertindak dibanding otaknya ya. Oke teman-teman ya, sebenarnya saya sudah dapat ini datanya, cuman saya pastikan lagi, bahkan jalur-jalur yang lain saya ukur juga untuk memastikan benar sesuai dengan yang saya harapkan. Bagi teman-teman yang tidak punya AVO, ya teman-teman ya, kalian bisa lihat saja ini langsung. Nanti saya akan kasihkan skema gambarnya jalur positif dan negatif yang saya sambungkan pada portnya IndiHome ini ya, modem IndiHome ini di titik mana yang kita mau sambungkan. Oke. Oke teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan share dan like, karena mensubscribe itu gratis dan kalian sudah mendukung channel saya ini untuk
apa? Nah, supaya saya semangat. Jadi kalian mensubscribe itu sebagai bentuk motivasi ke saya supaya saya bisa melakukan sharing-sharing ilmu-ilmu lagi sehingga kalian bisa mendapatkan manfaatnya seperti itu. Ya, jujur saja sekarang subscriber saya ini masih sedikit, belum mendapatkan uang saya ini. Ya cuman share-share gini saja, cuman berharap dari teman-teman sehingga bisa di-share lagi teman-teman yang lain bisa terbantu. Saya kan namanya ilmu ini amal jariah, cuman mengharapkan pahala saja. Oke, seperti itu. Jadi itu adalah, nah yang ini ada jalur negatif dan yang itu adalah jalur positif ya teman-teman. Saya akan menyambungkan di situ. Oke, seperti itu. Saya akan nyambungkan pelan-pelan. Saya tambahkan dulu timahnya di titik itu supaya nanti lengketnya jadi bagus. Oke, hati-hati karena kecil sekali, saya tidak punya solder yang kayak soldernya HP itu yang kecil, solder biasa konvensional. Nah, oke, kita sambungkan. Oke, selesai, kita sambungkan nih teman-teman ya. Sekarang kita tes apakah sudah tersambung bagus atau belum. Positif dengan positif, negatif dengan negatif, merah dengan merah, putih dengan putih. Oke, tersambung bagus. Oke, tersambung bagus. Oke teman-teman, jadi sudah bisa dilakukan uji coba. Langsung saja saya pasang lagi ke tempatnya. Oke, ke dalam casing bawaannya. Oh iya, supaya kuat saya akan saya kasih lem plastik dulu di titik solderannya itu supaya nanti kalau gerak-gerak itu masih ada yang memproteksi sehingga solderannya tidak lepas. Ya, seperti itu. Bagi kalian yang punya lem tembaknya, alat tembaknya, bisa pakai itu lebih rapi. Karena saya nggak punya, sudah rusak. Saya pakai solder aja, tapi bukan ujungnya ya, yang panas saja. Bagi kalian yang punya solder untuk timah, jangan sampai ujungnya itu dikasih plastik. Itu tadi nanti bisa rusak. Karena tidak boleh dikerik, digosok nggak boleh, nanti lapisannya jadi rontok dan buat nyolder timah jadi nggak lengket lagi. Dah, setelah kita kasih plastik mentah supaya kuat, kita pasang. Agak ganjel sedikit tapi nggak apa-apa, kita pas-paskan saja. Oke, sudah pas ya. Oke. Agak kurang pas sedikit. Oke, itu teman-teman ya. Kalian bisa dapatkan modem ini banyak di pasaran, harganya antara 50 sampai 100 ribu kalau kalian pengen, karena modem ini bagus teman-teman, bagus buat akses point, bagus. Karena saya pernah nyoba modem ini, jangkauannya lebih luas, lebih kuat sinyalnya dibanding merek-merek ya, yang tempe sama yang merek-merek gubuk itu. Nah, merek gubuk maksudnya itu yang buat kemah-kemah itulah, itu lebih bagus ini ternyata daya pancarnya. Mungkin kalau ini dijual tuh mahal mungkin. Itu saya pernah taruh di dalam rumah saja, itu sampai sinyalnya keluar rumah berapa meter itu masih nyambung.
Nah ini rencana nanti saya taruh di atas rumah, ya pastinya lebih luas lagi. Dan saya pakai itu ya apa, antena yang omni, tapi yang bukan bawaannya, yang panjang. Saya beli seharga 100.000 kalau nggak salah, sudah lama saya belinya. Itu ada 2 buah sebenarnya antena itu untuk RM2 saya, yang tapi RM2 nya sudah pensiun, jadi nganggur, antenanya saya pakai untuk yang di sini. Oke, saya tutup saja port yang tidak dipakai, termasuk port powernya, jadi cuman port 1 saja yang saya pakai ya teman-teman. Oke, ya seperti itu. Jangan lupa tombol power yang merah itu sudah posisi on. Ditekan sudah posisi on. Sekarang kita uji coba apakah bisa menyala. 1, 2, 3. Neneng, bisa nyala nggak? Iya, bisa nyala teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Berhasil, mantap. Oke, seperti itu kira-kira teman-teman tutorial singkat yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Kalau ada kurang itu ya memang keterbatasan saya dalam memberikan informasi ke teman-teman. Kalau ada lebihnya yaitu datangnya dari yang maha kuasa, karena saya cuma manusia biasa, tempatnya salah. Langsung saja, kalau kalian suka silahkan di subscribe, like, dan share. Jangan lupa tinggalkan komen jika kalian bingung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.